Loh, sampean Mas? Ngono. Ada gini ikan Mim. Cinta Mim. Dulu itu ada perempuan namanya Malikah namanya. Perempuan Malikah itu perempuan yang sangat cantik. Semua terkenal, semua itu mengenal dengan nama Malikah. Dari segi kecantikannya hingga membuat laki-laki nggak bisa tidur. Malikah itu perempuan yang paling laris di antara teman-temannya. Laris itu kalau saya menggunakan kata laris berarti dia itu jual beli, bukan jual beli, jual gitu aja. Dia jual apa? Kemaluan untuk dinikmati laki-laki. Hampir setiap hari, nggak pernah menunggu. Kalau teman-temannya pakai nunggu, tawan-tawanan, Mas mampir Mas, biasanya Mas mampir, nah, ayo Mas. Kadang ada mobil dicegat, ayo Mas. Terus laki-laki hidung belang seperti Mamat itu, ya toh? Nah, berapa? Ya Masnya mau berapa? Enggak sebentar, cuma 1 jam, 2 jam. Ya udah Mas, 400. Wah mahal. Gitu, ayo mahal. 50. Oh, pada dia kayak mericau Mamat itu ngerti. 50. Enggak Mas, akhirnya kena 200. Biasanya ngono. Coba lihat di YouTube atau nonton di anu. Ya, itu ada transaksi kayak gitu itu ada. Sedih melihat itu. Perempuan seperti nggak ada harganya. Laki-laki itu juga nggak bisa menghargai perempuan. Nah, kalau Malikah itu nggak pakai kayak gitu. Kalau jam buka katakanlah jam 5 sore, antri banyak. Nah, itu. Karena cantiknya Malikah, sangat cantik. Nah, ini sekarang ada laki-laki zuhud, seorang waliullah yang agak oleng, ya, waliullah agak oleng. Wis bosen dadi wali antaranya. Setiap hari lewat pasti lihat Malikah. Nah, kalau nggak gitu fotonya, ya, lihat fotonya, cantiknya rek. Berangkat ke masjid, berangkat ke musola, berangkat ngaji. Setiap berangkat lihat foto Malikah atau lihat Malikah sendiri ketika keluar dari rumah persewaan itu. Cantiknya luar biasa. Namanya aja ibaratnya santri oleng gimana? Ya. Bosen ngaji. Wis bosen ibadah. Terus nggak kaya. Setiap hari iblis itu selalu bisiki ya namanya zahid tadi. Bisiki zahid itu tadi. Nah, ibaratnya zahid itu katakanlah tamim jenenge ya. Mem. Nolenganan. Noleh. Malikah lagi apa? Kayak habis keramas gitu, gini-gini. Bibirnya yang merekah gitu ya. Yang namanya tamim, pertama astagfirullahaladzim. Itu. Hari kedua astagfirullahaladzim. Kira-kira habis seminggu astagfirullahaladzim. Gitu ya. Wis gak nutup dan rata buka astagfirullahaladzim. Setiap hari itu antrian itu Pak banyak. Antrian itu banyak. Padahal diladeni laki-laki diladeni oleh Malikah itu cuma 10 menit, 20 menit sudah. Kalau lainnya kan ada 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ini enggak. 10 menit, 20 menit sudah lega.
bisa merasakan sedikit aja, sangat lega. Dan laki-laki yang jajar-jajar itu orang kaya-kaya semua. Nah, yang namanya tamim tadi, gimana? Berangkat, yang dibawa bukan dompet, yang dibawa bukan apa? Sabrawi. Gak nggawa dompet, gak nggawa sabrawi. Mosok bayar kabeh nggawe sabrawi. Kabeh bayar nggawa kitab. Nah, iblis menggoda terus. Waktu itu yang namanya tamim memang waktu dulu-dulu itu zikirnya kuat, ngajinya kuat, ibadahnya kuat. Lah ini agak berkurang. Agak berkurang, maka ketahanan keimanannya itu agak tipis. Akhirnya apa? Pertahanan imannya itu berkurang, timbul rasa pingin. Ya toh? Timbul rasa pingin. Akhirnya dia tanya kira-kira nyewa Malika ini berapa ya? Katakanlah 20 menit 400.000. Wah, kepingin yang namanya tamim itu ya. Akhirnya tamim tadi, santri oleng tadi, ya, santri sing rotok kemeng, utek rotok kemeng. Akhirnya apa? Bekerja sambilan. Bekerja cuci piring di restoran, atau cuci piring, atau kopi, atau apapun. Biasanya digaji harian, paham ya? Setiap ada gaji harian, dia tabung sebagian untuk makan, sebagian, tapi lomane pancet, sebagian disodakokan, tapi sebagian ditabung. Jujur dia itu dalam hati, aku nabung, saya pingin menikmati Malika. Semakin semangat nabungnya, ketika lewat Malika, sewaktu ketika nyapa nang tamim. Mau kemana mas? Ngono tae langsung ke Poyo tamim. Gitu tae loh. Karena kenapa kak nyapa Malika? Setiap hari kan lewat tamim budal ngaji ke masjid, lewatnya di situ. Jelas yang namanya Malika itu tanya, orang ini setiap hari kok lewat sini. Biasanya kan nggak nyapa. Lah itu lu nyapa. Berangkat mas. Wah, langsungnya namanya tamim sudah berhenti nggak jalan. Dengkuleku. Karena saking bahagianya. Kira-kira orang kayak tamim tadi, setelah disapa, kemudian nabung masih dapat sedikit. Setelah disapa gitu, semakin semangat untuk mengumpulkan uang atau enggak? Semangat. Yang namanya tamim bekerja siang malam, gajinya masih sedikit. Karena apa? Dibagi dengan ngasih ke teman-temannya untuk beli ini, beli itu, makannya sendiri. Ya lama, jelas lama. Iya Pak. Nah, sewaktu ketika dilihat uangnya pas. Wah, 400.000. Gimana perasaan tamim waktu itu? Seneng apa nangis? Seneng sampai nangis. Ngono ya, duduk nangis krono sedih enggak, seneng sampai nangis. Langsung Masya Allah. Gak nyangka sebentar lagi bisa menikmati Malika. Oh ya, sampean sudah subscribe belum? Subscribe sekarang ya. Allah itu kalau berkehendak nggak ada yang bisa menentang. Apapun tujuan kamu, kalau Allah sudah berkehendak apa, maka akan terjadi. Tamim dengan gaya mekitik ya, karena uangnya sudah ada. Antrinya masih panjang. Antrian masih panjang. Waduh, nggak sabar. Ngono kalau dalil. As-sabru miftahu ma yurja. Sabar adalah kunci daripada apa yang diharapkan. Gusti Kanjeng Nabi seneng nang wong sabar. Kolune ngono. Wong kabeh maksiat gawe dalil. Nah, Malika itu habis ngeladeni laki-laki 1-2 keluar. Karena mungkin capek, habis ngeladeni 2 orang, nunggu beberapa menit lagi. Ketika keluar, melihat
si Tamim antrian mburi dhewe. Loh, sampean Mas. Ngono. Iya. Itu. Nah, wong lanang sing ahli maksiat kan iya. Nah, karena Tamim tadi nggak ahli maksiat, santri rada oleng ya. Sudah bawa uang tak? Sudah tahu harganya saya? Sudah. Memang berapa? Gitu. 400 loh. Iya. Ada. Ya. Bentar Mas ya. Habis meletakkan barang. Ayo Mas duluan. Wah, gak rezeki gede ya. Semuanya aja antri, ini duluan. Ya Mas, duluan. Nah, ketika dimasukkan kamar dengan Kamila, siapa tadi? Malika. Wow. Yang Tamim akhirnya masuk dengan gaya breakdance. Bukan karena kesenangan, karena redek, karena bergetar hatinya. Begini gaya breakdance, terus bergetar masuk di kamar. Ternyata kamarnya Malika itu remeng-remeng, mengundang syahwat. Ada musik mengalun sedikit-sedikit. Kalau memang itu zaman sekarang ada musiknya, ini kan zaman dulu. Lampunya remang-remang, baunya itu sangat wangi. Pokoknya mengundang syahwat. Yang namanya Tamim tadi, Zahid tadi, katakanlah namanya Tamim. Bentar Mas ya, sampean duduk sana dulu siap-siap. Kalau mau mandi, sampean lepas saja baju sampean, kata Malika gitu. Tamim langsung duduk di kasur. Tiba-tiba Tamim itu merasa gini, ya Allah, masa saya ini gini, gitu. Saya setiap hari di masjid, saya setiap hari ngaji, masa gini? Tapi kalau enggak, eman, sayang. Tapi kalau iya, segala amalku, segala ibadahku akan musnah. Mana? Kalau apa enggak gini aja? Saya menikmati dulu 20 menit, setelah itu sudah enggak gitu lagi. Saya tobat. Apa gitu? Ya udah gitu aja. Tapi hati Tamim yang paling dalam, yang penuh ilmu, penuh hikmah, yang dipegang oleh Allah, enggak. Kemudian yang namanya Malika keluar dari kamar. Selesai kamar. Sudah siap Mas? Dengan memakai baju tipis. Wah, ngelmim ya. Yang kelihatannya wow. Gitu loh. Kelihatan apa? Apa wow itu isinya apa? Enggak isinya apa wow itu? Lah anu itu apa? Loh ya apa sih gak jelas sih? Lah kan cerita ket mah gak paham lah Iman. Paham lah kok gak ngerti wow itu apa? Lah itu lo anu gak paham berarti. Akhirnya kelihatan barang perempuannya, alat vitalnya, baik payudara, kemudian saudaranya payudara, gitu. Itu semakin bergelora yang namanya Tamim itu tadi atau Zahid tadi. Masya Allah, alangkah enaknya gitu. Pokoknya alangkah tok. Tapi sisi iman, ilmunya Tamim enggak. Gitu loh, enggak. Ya kalau saya ini menikmati sampai selesai. Kalau belum selesai kemudian mati. Gitu. Kalau mati gimana? Ayo Mas siap-siap Mas, kata Malika. Ayo Mas siap-siap. Malika, tadi 400 ya? Iya, kenapa? Kurang ah? Gak punya duit? Ada, ini 400 dikasihkan ke Malika. Lah, makanya ya harus bekerja dulu lah Mas. Nikmati dong. Ya, diginikan Mim. Cinta Mim. Ya? Iya apa enggak? Cinta Mim langsung. Tes, ngiler. Nikmati dulu Mas. Gak Malika. Uang bawaan. Biarkan saya di sini sampai berapa lama biasanya 400? 20 menit. Ya nggak apa-apa.
pakai bajumu. Pakai bajumu. Kenapa tuh mas? Udahlah pakai bajumu. Saya kan sudah nyewa kamu. Kamu harus nurut saya. Pakai bajumu. Uang bawan. Uang bawan. Kemudian duduk di samping Tamim, di samping Zahid tadi. Ya sudah, gimana? Sudah, gimana mas? Enggak kenapa-kenapa. Langsung cari kain Tamim tadi, Zahid tadi. Langsung ditutupkan ke kepalanya, dikerudungkan. Udah gitu aja. Saya suka melihat kamu seperti ini. Dipakai kerudungkan gitu loh. Nah, ditutup auratnya. Kenapa mas? Sampean kok nggak jadi? Saya takut kepada Allah. Ya. Cuma sebentar kok mas. Urusan takut nggak pakai sebentar. Saya takut. Yang saya takutkan adalah ketika maksiat, nyawa saya berakhir. Semakin perempuan tadi aneh laki-laki ini. Aneh laki-laki ini. Setelah itu yang namanya Tamim itu di samping perempuan itu cuma bilang apa? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Yang namanya Malika itu aneh orang ini. Setelah selesai, sudah Malika, ini sudah 20 menit, saya keluar ya. Uangnya kamu bawa saja. Uangnya kamu bawa. Loh beneran tak ini nggak menikmati saya. Enggak, sudah cukup. Saya cuma senang melihat kamu seperti ini, pakai kerudung tadi. Ya sudah, keluar. Akhirnya laki-laki Zahid tadi keluar dengan berbahagia hatinya karena bisa melewati semua itu tanpa dengan bermaksiat. Lalu ke masjid seperti biasanya. Sedang perempuan itu hari itu terus melayani langganannya. Tapi besoknya perempuan itu menunggu Tamim lewat. Ternyata enggak lewat-lewat. Ternyata enggak lewat-lewat. Besok dia lagi enggak lewat. Besoknya enggak lewat. Sampai 1 bulan enggak lewat. 1 minggu, 2 minggu enggak lewat. Akhirnya Malika itu timbul rasa bukan rasa salah, timbul rasa kangen, timbul rasa cinta atas dasar keluguan dan keimanan Tamim tadi. Akhirnya berpikir yang namanya Malika tadi, andai dia itu adalah suamiku, alangkah bagusnya saya ini punya laki-laki yang takut sama Allah. Dia akan selalu menjaga aku kalau aku berbuat salah. Dia tunggu sampai yang namanya Malika itu berangsur-angsur kurang ngeladeni laki-laki. Yang sehari biasanya 10, akhirnya lambat laun berkurang jadi 5, jadi 7, jadi 5, sampai enggak sama sekali. Jadi temannya kalau itu loh ada yang banyak yang ngantri, buat kamu aja. Akhirnya sama sekali enggak menerima langganan. Akhirnya karena sangat rindu, sangat mendambakan laki-laki seperti Tamim itu tadi, maka kalau saya tidak menjemput rezeki ini, maka saya nggak akan dapat, kata Malika. Kalau gitu, tak samperin aja ke tempatnya. Saya mau mencari Mas Tamim, gitu. Gitu. Tanya, biasanya yang orang kesini itu kemana? Oh itu loh, ke pondok sana, masjid itu loh, masjid sana. Oh iya, jalan pakai kerudung, pakai jalan. Ketika ditanya, Tamim itu lagi ngaji. Kemudian dipanggil, Mim Tamim, Mamat itu. Ada perempuan cantik Mim, nyari kamu. Mana? Itu. Lihat jendela, loh itu kan perempuan yang mau tak beli itu waktu itu. Enggak, saya enggak mau menemui. Akhirnya Tamim singidan nang di serlongan ibaratnya ya. Nang serlongan atau bersembunyilah sekiranya enggak ada yang tahu. Akhirnya perempuan itu tidak menemukan Tamim karena teman-temannya bilang enggak ada. Besoknya gitu lagi. Dicari, sembunyi lagi. Dicari lagi, masih sembunyi lagi. Tamim takut kalau laki-laki tadi takut, orang Zahid tadi takut jika ketemu nanti
khawatir imannya nggak bisa menjaga, akhirnya melakukan sesuatu yang nggak disukai Allah. Itu aja yang ditakuti. Akhirnya Tamim tadi niat begini, kalau gitu saya pergi dari pondok sini aja, saya pamit ke kiai. Ya kiainya tahu, ya wes Mim, terserah kamu. Sementara kok yai, gitu. Ya wes. Akhirnya Tamim pakaian dibawa semua, pergi. Laki-laki itu, yang perempuan tadi Malika, ketika waktu ke sana dikabari kalau yang namanya Zahid atau Tamim tadi pergi kemana? Nggak tahu. Nangis perempuan itu. Nangis, ya Allah, masa saya ini niat taubat, kamu persulit seperti ini. Saya yakin ya Allah, Mas Tamim adalah jodohku. Ayo enggak, saya Tamim ya Allah, Mas Tamim lah yang bisa meluruskan jalanku. Dicari, dapat kabar Tamim nang Probolinggo, dicari. Setelah ke Probolinggo nggak ada, sedih lagi. Dikabar-kabar lagi di daerah Jogja, nggak peduli, dicari sama perempuan itu, Malika itu. Pokoknya dia harus dapat Mas Tamim itu dan untuk rela menjadi suaminya. Akhirnya daerah mana Tamim? Oh, daerah Pasuruan. Nah, di situ kepotokan, ngerti kepotokan? Nggak bisa menghindar lagi karena kepergok ketika Tamim mau berangkat dicegat di tengah jalan sama perempuan itu. Itu waktunya lama, berbulan-bulan baru ketemu. Perempuan itu sambil nangis. Mas Tamim, masa sampean nggak suka saya, Mas? Suka. Kira-kira saya jadi istri sampean gimana? Masya Allah anugerah, kata Tamim. Luar biasa, siapa yang nggak suka perempuan cantik seperti sampean? Tolong nikahi saya, Mas. Perempuan yang namanya Tamim itu, alhamdulillah, tapi hati takut yang dikhawatirkan iya kalau taubat beneran, kalau enggak terus nanti dia diseret ke hal yang nista, sesat gimana. Akhirnya karena memaksa, ya sudah, keputusannya apa, kata besok temui aku di jalan ini. Sungguh Mas ya? Iya. Perempuan itu langsung siap-siap, pakai baju, pakai minyak wangi, karena mau bertemu siapa? Pujaan hati. Nah, yang namanya Zahid tadi, laki-laki iman tadi, yang beriman tadi, mukmin, janji besok jam 9 di sini. Mumpung dorong, sebelum aku ketemu, aku harus pergi dulu. Yang namanya Malika nunggu berjam-jam di gang itu, nggak menemukan Mas Tamim. Dapat kabar, ngeledek Mas Tamim itu pergi ke Sidoarjo, saumpamane ya. Ke Sidoarjo, tadi pesan ke saya kalau ada yang nyari bilang ke Sidoarjo. Kalau perempuan digitukan kira-kira marah nggak? Dibijui ngono marah nggak? Marah nggak? Tapi bukan untuk Malika, karena sudah tebal cintanya. Ya Bang enggak? Karena dia yakin bahwa laki-laki itu yang akan bisa membetulkan langkah-langkahnya menuju Allah. Tamim ke Sidoarjo, ke rumah temannya. Yang namanya Malika tadi jalan kaki menuju ke Sidoarjo demi untuk pujaan hati. Di Sidoarjo yang namanya Tamim sakit, ya, sakit, meriang, tambah weteng, tambah kuping, tambah tangan, tambah bokong, tambah lengkap loro. Berhari-hari Tamim itu sakit sampai parah, sampai Tamim itu Zahid tadi meninggal. Ya, makamnya masih ada sampai sekarang. Makamnya Zahid itu masih ada sampai sekarang. Makam laki-laki itu masih ada. Namanya itu nggak disebutkan, cuma di dalam kitab disebutkan namanya Zahid, orang yang zuhud. Paham? Mulane nang kene tak ganti Tamim. Sapa ya kayak Tamim memang ya. Iku walaupun banyak kemaksiatan, tapi
No way. Ya apa enggak? No, tidak. Semoga perempuan-perempuan yang mendengar kisah ini ya seperti perempuan itu, walaupun banyak dosanya tapi tobat temenan. Akhirnya perempuan itu setelah Tamim dikuburkan, Tamim itu punya adik. Ya, siapa adikmu jenenge? Jepri. Ya, Tamim punya adik namanya Jabar. Sama nih, ya toh. Lah perempuan tadi sampai ke Sidoarjo, hatinya deg 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 deg. Ada apa ya? Apa mau ketemu dengan kekasih? Atau apa? Nggak sadar kalau deg deg itu adalah si Zahid atau Tamim tadi sudah meninggal. Begitu tanya, Mas, apa betul ini rumahnya Mas Tamim atau Mas Zahid itu? Iya betul. Alhamdulillah, kok deg 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 deg. Pujaan hati akan dia temui. Boleh, bisa saya ketemu. Bisa, kebetulan yang apa itu? Yang ditanya itu tadi adiknya, yaitu Jabar. Yang Jabar, wow, wow. Gitu, lihat perempuan, wow, wow, wow. Oh, Mas, bisa minta antarkan ketemu sama Mas Tamim? Bisa. Ayo, diantarkan. Namanya Jabar, jalan bareng sama cewek cantik. Teman-temannya Muhammad kelihatan, Bar, sweet sweet, sweet sweet. Nah, bagi dong. Oh no, kan KB gak percaya nek Jabar sama perempuan cantik tadi. Akhirnya diarahkan ke kuburan. Loh Mas, saya mau ketemu Mas Tamim kok ke kuburan? Ya memang ini. Baru tadi sore dikubur. Atau baru tadi pagi dikubur. Ya nangis yang namanya Malika tadi. Iya apa enggak? Orang yang dia cintai, yang dia tunggu, yang harapannya adalah sebagai kekasih yang bisa merawat dirinya, membimbing dirinya, ternyata sudah meninggal. Langsung bersimpuh di kuburan Malika itu, nangis-nangis. Nangis-nangis karena, ya Allah, begitu sulitnya kah untuk taubat? Paham ya? Begitu sulitnya kah aku ini untuk taubat? Tapi tiba-tiba perempuan begini, ya Allah, laki-laki yang di hadapanku di makam ini adalah orang baik, orang soleh. Ya Allah, aku menjadi saksinya. Aku pernah mau dinikmati oleh laki-laki ini, tapi dia ingat sampean, ingat kamu ya Allah. Dia takut padamu. Aku menjadi saksinya. Ya Allah, saya yakin laki-laki ini adalah keluarga baik-baik, berawal dari benih orang yang baik dan keluar jadi orang baik. Saya yakin bapak ibunya juga orang baik. Ya Allah, kalau gitu saya berserah diri. Pertemukan aku dengan keluarganya atau saudaranya. Kalau saya nggak bisa menikah dengan kakaknya ini, minimal dengan adiknya ya Allah. Oh, ya. Ini Jabar turun-turun kayak aku ini. Kayak aku ini. Saya yakin, perempuan tadi yakin, Malika tadi yakin, nggak mungkin orang sebaik ini dari keluarga buruk. Pasti orang tuanya baik, ibunya baik, ayahnya baik, dan mendidik anak-anaknya baik. Lihat contoh itu aja loh. Iya apa enggak? Lihat contoh yang meninggal tadi itu sudah luar biasa. Nah, katanya Jabar, adiknya tadi, sudah Mbak, Mas Tamim ini punya keluarga enggak? Ya adalah, saya kan keluarganya. Sampean apanya Mas? Saya adiknya. Oh gitu. Mas, maaf Mas ya, jangan dibilang saya ini merendahkan diri, melecehkan diri saya, enggak. Tapi saya ingin berubah. Saya ini ingin menjadi orang yang tobat. Saya mau enggak sampean, karena ingin dinikahi kakak sampean sudah meninggal, sampean mau enggak kira-kira menikah dengan saya? Kakaknya, adiknya yang meninggal tadi sangat bahagia dan akhirnya menikah dengan Malika itu tadi. Akhirnya Malika itu sesuai dengan apa yang diharapkan, nantinya si Malika tadi adalah seorang ibu dari waliullah besar yang berasal dari rahim Malika dan Pak Jabar tadi, yang sampai terkenal seperti itu karena tirakate wong tuwa. Makanya kalau dari kisah ini, jangan pernah
Apa itu flashback terhadap apa? Yang dulu. Dulu ya dulu, sekarang kita bentuk seperti yang baik yang sekarang ini. Kalau melihat perempuan, kalau dulunya orang nakal, kalau sekarang nurut sama kamu, mau diajak ibadah, mau diajak berbuat baik, maka terima dia, bimbing dia. Bisa saja dari semuanya perempuan-perempuan yang katanya buruk, nggak sholat atau nggak ngaji atau nggak apa, tapi bisa jadi dari rahimnya nanti keluar waliullah, dari rahimnya dari nanti keluar orang yang soleh. Iya bang nggak? Gitu loh, nggak bisa jamin orang itu, ya, nggak bisa jamin. Nah, kira-kira itu hal luar biasa nggak seorang perempuan yang kayak gitu mempunyai keturunan wali besar? Paham ya? Karena apa? Karena takutnya sama Allah. Yang laki-laki itu takut sama Allah, kemudian yang perempuan juga ingin berubah, walaupun tidak sehebat kakaknya, tapi bisa mendidik istrinya. Iya bang enggak? Gitu loh. Dah, semoga kisah ini bisa membawa kebarokahan, kemanfaatan buat semuanya. Ya, tuh. Kalau sudah mendengarkan kisah ini, tolong jangan request ya. Nggak usah request, saya nggak suka ada orang yang request cerita. Biarkan saya akan berkisah menurut apa yang ada di pikiran saya, yang pernah saya dengar, yang pernah saya cari di kitab-kitab. Nggak usah pakai kiai, kisahkan tentang ini dong. Paham? Saya niati ngaji, lalu apa istilahnya, cerita menurut apa yang ada di otak. Jangan request. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.